Sufada Radio for Young Muslim Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, balik lagi nih di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Sufada Corner, talk show yang menginspirasi. Nah, ditemenin sama aku Rona dan aku Nabila. Sebelumnya aku pengen tanya dulu nih kabar insan muda semua. Gimana kabarnya insan muda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Episode kali ini sangat spesial nih insan muda. Kenapa? Karena kita bakal kedatangan narasumber dari Radio Republik Indonesia. Dan pastinya kepo dong. Dan bakalan keren banget sih. Nah, di sini kita bakalan sharing hal-hal mengenai tentang Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita undang narasumber kita yang luar biasa hari ini. Kita sudah bersama dengan Pak Atta. Halo. Halo Pak Atta, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Manggilnya Mas aja. Mas saja. Oke, boleh. Iya. Boleh nih Pak Atta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan di Radio Republik Indonesia ini Pak Atta menjabat sebagai apa ya Pak? Siap. Nama saya Atta. Kebetulan saya menjabat sebagai Music Director, Koordinator Piringan Hitam dan Restorasi serta Stasiun Digital di RRI Surabaya. Nah, sekarang kan Pak Atta sudah menjabat sebagai Music Director nih di Radio Republik Indonesia. Sebelumnya apa sih Pak yang membuat Pak Atta ini tertarik untuk terjun di bidang radio dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya gitu Pak? Saya sebenarnya tidak tertarik ya, tapi karena orang tua saya bekerja di radio. Sebenarnya yang saya cita-citakan dari kecil bisa hidup dan bekerja dari musik. Karena kebetulan saya pemain musik. Lantas saya bekerja di radio swasta terlebih dahulu. Jadi sebelum kerja di itu saya kerja di radio swasta dengan bidang music director itu. Jadi korelasinya sebenarnya saya tidak terlalu tertarik bekerja di radio, tapi karena saya punya orang tua yang bekerja di radio, otomatis saya dari bayi sudah mendengarkan beliau-beliau bercerita tentang radio. Tapi kalau tertarik bekerja di radio kayaknya tidak bisa dikatakan seperti itu. Berarti awalnya itu Pak Atta itu pengen bekerja di bidang kayak musik-musik gitu. Bisa hidup dari musik. Bisa hidup dari musik, terus ketambahan lagi orang tua berasal dari radio, jadi digabungkan bekerja di radio sebagai musik director gitu ya Pak. Kebetulan bidang pekerjaannya memang yang saya inginkan. Jadi kalau musik director itu apapun yang berhubungan dengan audio di radio, saya yang bertanggung jawab. Membuat audio iklan, membuat film, membuat apapun yang berhubungan dengan audio saya. Jadi korelasinya sebenarnya ada, hanya tidak kata-katanya tidak sebenarnya tidak terlalu ke radio. Tidak terlalu ke radio. Iya, kebetulan ada bidang yang memang korelasinya sama. Kalau dulu di radio swasta itu Pak Atta apakah juga menjadi musik director? Sama. Saya di radio swasta malah lebih lama. Bukan lebih lama ya, istilahnya semenjak kuliah seperti kalian seperti ini. Awalnya dari situ. Jadi ya memang masuknya dari musik director itu. Jadi emang minatnya di musik gitu ya Pak? Ya, memang itu pekerjaan passionnya di situ. Oke Pak Atta, pertanyaan saya ini, RRI kan radio pertama dan tertua di Indonesia dan sudah berdiri sejak 11 September 1945 dan sudah berusia 76 tahun kurang lebih. Nah, boleh nih Pak sedikit cerita tentang RRI gitu, sejarahnya. Mohon maaf saya ralat ya. Sebenarnya kalau radio pertama enggak. Jadi di Indonesia itu radio yang pertama kali itu ada namanya BRV, Batavian, kalau saya tidak salah, Batavian Radio Vereniging, bahasa Belanda ya. Jadi dulu tahun 1925 dulu tidak ada Indonesia namanya, Hindia Belanda. Jadi kepulauan ini namanya Hindia Belanda. Ketika itu saya juga baca sih, pemerintahnya mendirikannya BRV. Bahkan di zaman itu tahun 1925 itu mereka sudah punya radio swasta namanya Nirom. Nirom itu saya bahasanya agak Belanda juga kan, Netherlands dan bla bla. Jadi radio swasta itu artinya pemerintah Belanda mengembangkan bisnis. Jadi radio itu di zaman itu sudah berbisnis. Dulu orang yang mempunyai radionya itu harus membayar iuran
setiap bulannya, saya nggak tahu jumlahnya berapa, sehingga membuat Nirom itu bisa berkembang. Dia dari Jakarta, dia punya ke Medan, dia punya ke Surabaya, begitu. Itu namanya Nirom. Ada juga radio-radio swasta lain. Tapi ketika itu Perang Dunia I 1920 ke 1935 kalau saya tidak salah, ketika itu memang Belanda dan sekutunya kan sedang menguasai dunia. Jadi mereka memang sedang melakukan penjajahan atau mereka, kalau saya mohon maaf kalau saya salah kata, sedang melakukan ekspansi kan. Jadi dia akan menduduki negara-negara atau pulau-pulau yang memang belum terduduki. Salah satu propagandanya adalah dengan radio. Jadi di kala itu Hindia Belanda itu sudah punya radio sebenarnya. Walaupun itu memang pendanaannya ada pendanaan dari Belanda juga. Begitu. Tapi ketika 1928 kalau saya tidak salah Sumpah Pemuda itu kan sudah mulai bergelora, kita harus merdeka sebagai negara sendiri. Ini agak panjang ya, mohon maaf ya. Jadi ketika Belanda itu 1925 mereka sudah mendirikan, mereka sudah menyiarkan, tapi di situ radio itu ketika zaman perang dunia itu alat propaganda. Jadi mereka misal kebijakan ratunya di mana, mereka menyiarkan itu. Ketika tahun 1940 pecahlah Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua ini Jepang itu bersekutu dengan Nazi, Jerman dan Italia. Yang memenangkan atau yang istilahnya menguasai dunia ketika itu Jerman. Otomatis Belanda kalah. Iya. Di tahun 40 Jepang menjajah Indonesia. Jepang menjajah Indonesia itu sudah mulai berganti. Radio-radio ini yang dulunya selalu ada kata-kata Belanda di belakangnya, itu berganti menjadi, saya agak lupa, Hirokyoku atau Hirokyoku gitu loh. Jadi dia bernama Jepang. Otomatis kan mereka yang menguasai dunia begitu kan. Ketika tahun 40 itu. Jadi berganti. Walaupun pada awalnya itu adalah kepemilikan Belanda, tapi sebenarnya itu ada di swasta. Jadi mereka menyiarkan, selain mereka menyiarkan ketika Belanda mereka tidak menerima informasi tentang musik atau apa, tapi di era Jepang dia lebih terbuka karena Jepang ini peta politiknya beda. Jepang ini memposisikan sebagai negara yang mendorong negara yang dia jajah untuk merdeka. Kalau Belanda dia mencaplok, gitu kan. Kalau Jepang ini dia memposisikan sayalah yang akan mendorong kemerdekaanmu. Jadi dia lebih terbuka. Mereka lebih masyarakat Indonesia lebih tahu, lebih bisa berbudaya, lebih bisa menerima musik karena Jepang lebih terbuka akan hal itu. Tapi propagandanya sama ketika itu, istilahnya bahwa kamilah yang akan memerdekakan. Seperti itu ya. Itu tapi caranya. Mohon maaf kalau saya agak salah karena saya juga baca buku. Saya lupa bulan apa Nagasaki dan Hiroshima dibom, otomatis dia kalah kan? Iya, yang dibanding. Termasuk era Nazi Jerman mulai kalah. Tapi di tahun 45 itu Nagasaki dan Hiroshima itu kalau saya tidak salah itu. Jadi otomatis secara otomatis Jepang kalah perang. Nah, ini sudah mulai dia di berbagai macam negara yang mereka ekspansi itu mereka sudah mulai agak mundur. Nah, negara ini merdeka 17 Agustus kan ketika 17 Agustus. Lantas bekas-bekas peninggalan Hirokyoku ini mereka berkumpul, bahkan Laksamana Maeda itu siapa ya namanya ya, yang Abdurrahman Saleh ini yang pertama kali memegang ini menjadi kepala itu disediakan oleh beliau. Maksudnya dalam artian para jenderalnya Jepang ini mendukung Indonesia untuk maju lagi. Iya. Jadi mereka berkumpul. Ini negara ini udah berdiri nih, udah merdeka kan. Tapi pemerintahnya kan tidak punya alat, tidak punya medium untuk berbicara. Kita sudah merdeka. Kita sudah ini. Kalau dia tidak punya publik, tidak punya media gitu. Iya. Jadi makanya di 7 Agustus kan merdekanya, baru September resmi itu. Makanya ditunjuklah Abdurrahman Saleh itu untuk membuat Radio Republik Indonesia. Itu awalnya. Jadi memang kenapa radio itu menjadi penting? Karena itu adalah alat untuk pemerintahan, kedaulatan, bagaimana mereka mengumumkan informasi. Dulu tidak ada, walaupun koran itu sudah ada sejak tahun 1910 dan lain sebagainya, tapi kan medium yang paling cepat radio.
Itu. Jadi kalau negara itu tidak punya suara, rakyatnya juga nggak tahu kan ini ada apa sih di pusat nih. Iya, nggak ada Awalnya apa-apa begitu. gitu ya, Pak. Jadi yang saya ralat itu bahwa Indonesia itu sudah punya radio walaupun bukan Indonesia sendiri. Itu sejak 1925 sudah ada Batavia Radio apa gitu BRV. Di tahun 30 itu malah ada hadiah dari Mangkunegara 7 itu Solo. Dia menghadiahkan sebuah pemancal supaya mereka bisa menyiarkan kebudayaan di daerah itu. Jadi sejarahnya panjang sekali menuju ke situ. Mohon koreksi ya Pak, Siap. kalau ada salah. Jadi itu dulunya itu radionya Radio Hindia Belanda, terus habis itu setelah kemerdekaan itu baru ada Radio Republik Indonesia ini. Iya. Jadi kenapa Hindia Belanda? Karena Hindia Belanda yang sedang menguasai ketika Iya, itu. sedang menguasai. Bukan radio pertama. Bukan radio pertama yang di Indonesia itu milik Hindia Belanda. Gitu. Ada perkumpulan kecil, tapi di sana sudah ada radio swasta karena Hindia Belanda kan ketika itu belum diakui sebagai pemilik Indonesia ketika itu kan. Jadi mereka mendirikan itu. Tapi sama-sama menjadi alat propaganda. Oh ya, radio ini kan sekarang jenisnya udah banyak ya Pak. Nah, di sini tuh Radio Republik Indonesia apa bedanya dengan radio-radio lain gitu Pak? Apa yang membedakan Radio Republik Indonesia dengan radio-radio yang sekarang sudah tersebar di Indonesia ini? Beda. Jadi gini, ada yang namanya lembaga pelayanan publik. Jadi radio itu radio pemerintah lah katakanlah. Ada yang namanya radio swasta. Nah, jadi radio swasta, radio pemerintah dan radio swasta itu sebuah dua jenis yang berbeda. Setiap negara itu selalu punya radio pemerintah. Jadi kenapa setiap negara harus punya radio pemerintah? Karena itu adalah alat bagi pemerintahannya untuk menjelaskan sesuatu. Mediumnya bisa melalui koran, bisa melalui televisi, bisa melalui radio yang ditunjuk secara resmi. Misalnya begini, kenapa harus ada RRI? Kalian bingung nih. Ada pilkada siapa yang menang? Informasi yang paling valid ya lembaga pemerintah. Soalnya dari sumbernya pemerintah sendiri. Begitu. Gitu. Jadi kami tidak ada kepentingan atau setiap lembaga pemerintahan itu tidak ada kepentingan untuk propaganda itu nggak ada. Karena dia asli dari pemerintahnya. Ketika dulu zaman perang memang sifatnya berpropaganda, tapi ketika zaman sudah mulai maju tidak ada perang dan lain sebagainya, dia menjadi sumber informasi yang valid. Itu makanya dia harus ada di setiap negara. Setiap negara pasti punya lembaga pelayanan. Istilahnya lembaga penyiaran publik, bukan pelayanan publik, lembaga penyiaran publik. Oke. Oh ya Pak, saya pernah baca artikel nih. Kalau RRI ini udah menyebar kurang lebih 200 stasiun penyiaran di Indonesia dan satu itu dikhususkan untuk luar negeri. Nah, saya mau tanya, yang di luar negeri itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan itu emang tujuannya untuk memberikan memberikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang ada di Indonesia begitu. Bisa seperti itu, bisa juga enggak. Jadi seperti kalian menangkap misal TV Al Jazeera di Indonesia. Sama kayak misal mohon maaf agak melebar. KFC di menunya di Amerika dengan di Indonesia beda kan. Akan disesuaikan dengan daerah. Jadi kalau dia di Jepang dia siarannya Jepang. Gitu. Jadi sama NHK Jepang, BBC Inggris dia punya siaran di Indonesia, ada TV BBC, penyiarnya Indonesia. Gitu. Masalah apa yang disiarkan itu tergantung konten masing-masing. Misalnya lebih dominan menyiarkan apa yang. Jadi misal begini, Mbak kuliah di Jepang, Mbak kuliah di Amerika, Mbak akan mencari menu makanan Indonesia, Mbak akan mencari televisi Indonesia, betul nggak? Ya seperti itu fungsinya. Tapi kan tidak semua di daerah punya kebijakan begitu kan. Ada nggak tahu di Kutub Utara ada radio nggak? Maksudnya ya itu nggak tahu juga sih. Berarti kayak membantu warga Indonesia yang ada di luar negeri begitu juga. Ya intinya sebenarnya sama dengan media kan. Media ini kan sebenarnya sebuah penyampaian informasi, komunikasi. Bagaimana kita bisa tahu, misalnya Mbak ada di negara mana, bagaimana Mbak bisa tahu keadaan di negeri kita. Ya fungsinya seperti itu. Oh, iya. Berarti 220 stasiun sebenarnya 220 stasiun, tapi saya kurang tadi menjawab itu saya kurang detail masalah itu. Jadi sebenarnya kalau stasiunnya itu 60 atau 68 begitu loh. Tapi kami itu ada 4 tipe. Tipe A, tipe B, tipe C dan ada stasiun produksi. Itu peruntukannya sendiri-sendiri. Tipe A ini Jakarta. Tipe B ini kota-kota besar seperti Surabaya, Jogja, Bandung. Nah, itu tipe B. Malang enggak? Malang tipe C. Ada lagi stasiun produksi. Stasiun produksi ini diperuntukkan di daerah-daerah yang blank spot.
Jadi tidak semua, apalagi Indonesia ini kan kepulauan, tidak semua itu bisa dijangkau. Jadi misal ada yang di blank spot kita hanya punya, kalau misal saya cerita di Kowil 5 ini Surabaya, Madiun, Sumeneb, Jember dan Malang. Tuban nggak terlayani kan di pantai utara sana, Pacitan nggak terlayani di situ. Kita pasang di daerah-daerah blank spot misal dengan dataran yang lebih tinggi, kita pasang di daerah-daerah yang memang bisa melayani situ. Itu namanya stasiun produksi. Ada lagi stasiun produksi di perbatasan Malaysia, perbatasan Papua. Di Papua mungkin ada RRI Manokwari, Jayapura, Fak, Biak dan lain sebagainya. Tapi tetap tidak bisa melewati blank spot tertentu. Misal tertutup oleh gunung karena kita FM, itu harus dipasang titik-titik tertentu. Itu ada stasiun produksi. Tapi siarannya beda. Jadi tipe A, tipe B, tipe C mungkin menyiarkan sesuatu yang bersifat nasional dan lokal. Tapi biasanya stasiun perbatasan itu kontennya beda. Jadi kalau saya cerita begini. Saya tidak berbicara tentang politik ya. Kadang-kala di perbatasan Malaysia tuh ya, kita tidak bisa mencapai situ. Radio tetangga sebelah ini misal nih beli gula di tempatku lebih murah. kita tidak pernah tahu. Oh, akhirnya orang lebih tertarik ke situ. Iya ya. Nah, kita tidak punya radio atau siapa ya presiden Indonesia sekarang ya. Jangan bayangkan semua internet itu bisa mencapai loh ya. Ini kalian di kota yang enak, tapi kalau kalian datang ke Kalimantan, jangankan internet lah, TV aja nggak bisa. Satu-satunya yang bisa menembus itu hanya modulasi radio, amplitudo magnetik. Jadi bedanya, ini saya jelaskan lagi, AM dan FM, amplitudo magnetik dan frekuensi magnetik. Amplitudo ini dia itu memantul melalui ionosfer. Jadi atmosfer, ionosfer dan lain sebagainya. Jadi dia memangkap jedus gini. Makanya AM itu bisa kemana-mana, dia bisa sampai ke Kalimantan, dia bisa sampai ke Papua dan lain sebagainya. Sedangkan FM tidak, dia menggunakan frekuensi modulasi. Jadi udahlah. Sifatnya tidak, tapi ada kelemahannya. Bandwidth-nya AM itu lebar, tapi dia tidak tahan terhadap cuaca, sehingga jelek. Makanya teknologi AM itu di tahun 80-an, 90-an mulai beralih ke FM. Tapi FM itu lebih jernih, hanya dia sifatnya tidak bisa luas. FM misal saya bikin radio di tengah kota gitu ya, di sekelilingnya itu ada gedung, nggak bisa dia. Nggak bisa. Jadi harus nge-match dulu pemancarnya. Nanti antena itu juga beda. Ada antena yang langsung tunjuk panah begini, ada antena yang sifatnya begini, mutal. Pemancarnya juga beda. Kalau mau mutar begini, berarti dia akan menguasai kota, radius kota. Tapi kalau dia akan menguasai tunjuk panah begini, dia akan menguasai, misal begini nih. Saya akan menunjuk di jembatan tol Malang dan Surabaya. Di ke situ dia bisa jauh ke situ. Jadi peruntukannya beda. Iya, peruntukannya beda. AM, FM semuanya ada strateginya, ada tekniknya. Gitu. Jadi membuat sebuah radio itu bukan permasalahan tentang jurnalistik, humas atau gitu, banyak. Kita akan bersentuhan dengan ilmu geografis, kita akan bersentuhan dengan ilmu sosiologis, kultur daerahnya. Saya berikan contoh misal nih, kalian dangdut di kota ini, kalian geser dikit ke Kenjeran atau kalian geser dikit ke Malang, udah beda orang suka dangdut. Oh iya benar. Itu makanya ilmu komunikasinya tidak bisa dikatakan bahwa ini kita bisa melayani semua ini. Makanya ada RRI. Jadi dia tidak dibentuk untuk populer sebenarnya. Dia dibentuk untuk memberikan informasi yang benar, untuk mencerdaskan bangsa. Tapi dia dituntut untuk melayani seluruh lapisan. Itu makanya saya bilang bahwa satu-satunya alat, misal nih perang nih, kalian hanya bisa radio. TV kalian tidak bisa di kutub utara. Yang bisa menjangkau itu pakai radio gitu ya. Mau dia mediumnya laut dia tembus. Itu. Saya jadi tahu AM sama FM itu bedanya begitu. Iya. Saya kira AM itu kalian teknologinya lain lagi, sudah digital. Iya, itu YouTube, lain lagi. gitu. Iya. Tapi kalau memang teknologi yang tua dia dan dikatakan, makanya perang itu kan pakai radio dia. Itu karena dia bisa menembus kemana-mana, dia melapiskan dari ionosfer itu. Berarti kalau kita udah dapat banyak ilmu nih tentang AM, FM, terus habis itu juga tentang kayak ternyata di radio itu nggak cuma bahas tentang informasinya aja, tapi juga kayak geografisnya juga perlu diperhatikan. Kalau kita mau bekerja di radio misalnya itu kalau kalian mau membuat sebuah program atau membuat sebuah segmentasi. Jadi saya 15 tahun di RRI,
3 tahun di radio swasta itu 18 tahun itu menurut pengalaman saya bahwa membuat sebuah program itu memang lokal. Kalau dulu di tahun 80-an kita dituntut untuk melayani banyak, kita bisa misal satu frekuensi itu bisa banyak program gitu ya. Sekarang ini dewasa ini tidak bisa karena memang kalian datanglah ke Indomaret misal, mohon maaf saya sebut nama, swalayan gitu kan. Kalian milih coklat Silver Queen, kalian milih coklatnya kan beda, milih coklat doang. Apalagi misal begitu radio, ini radio anak muda nih. Kalian mau milih Hardrock, Prambors itu beda. Iya. Nah, jadi kita tidak bisa apa bahasa Jawanya, bahasa Indonesia yang gebiak uyah itu kita bisa melayani semua all segmen itu tidak bisa sekarang. Jadi makanya kenapa harus to the point itu. Tidak bisa misal dia melayani misal nih ya Metro TV dan TV One beda. Padahal sama-sama newsnya loh. Iya. Ya kan, jadi mereka punya selera, mereka punya cita rasa sendiri, mereka punya segmentasi sendiri. Makanya tidak ada radio all segment. Memang ada tapi kurang spesifik. Makanya itu dia melayani dalam satu kota dia bisa 5 stasiun. Karena peruntukannya beda. Misal 25 yang dilayani 25 ke 50 atau 15 ke 25. Misal kalian nih kuliah, kita mau bikin radio 15 ke 20 tahun. Pendek aja kan. Usia kuliah. Tapi beda, musiknya beda. Penyiarnya juga beda. Ada anak kuliah yang pakai sepeda, ada anak kuliah yang jalan kaki, ada anak kuliah yang naik Ferrari. Kan beda seleranya. Betul. Nah, apakah itu dalam satu media itu dia bisa melayani semua? Nggak bisa. Harus Itu. sesuai pasar gitu ya. Iya. Kategori juga dibagi. Segmented bahasanya, segmented. Dalam menentukan, jadi bahasanya dalam menentukan sebuah program. Misal kalian bikin radio kampus, apakah yakin bisa melayani semua? Saya pikir enggak. Karena selera itu kan sebuah ini ya istilahnya. Tapi mungkin kita bisa mengambil gambaran bahwa survei kalau kita ingin radio ini populer dengan tanggapan misal ini berbisnis dan lain sebagainya, kalian akan mengambil ceruk terbesar. Penggemar terbesarnya yang mana? Kalian akan melayani itu. Gitu. Iya, daripada nanti kita memperhatikan semuanya tapi malah nggak maksimal. Ya, gitu bisa Pak. seperti itu. Jadi kenapa saya katakan itu digunakan ketika kalian akan memprogram radio. Lain kenapa nanti memprogram swasta misal. Tergantung bisnisnya dong, tergantung bosnya. Iya, betul. Jadi dia mau apa? Radio dakwah nih, dakwah yang gimana? Nah, itu. Jadi dia segmen by segmen. Sekarang dia makanya kenapa frekuensi sekarang gitu misal nih radio anak muda kan sudah habis nih. Misal Surabaya kalian cek izinnya udah habis dari 86 ke berapa ke 100 berapa habis. Misal nih 86,7 gitu ya. Kalian mau bikin di 86,8 pastikan co-channel. Nggak bisa, dia agak jauh 86,9, 87,00 karena frekuensinya nggak boleh deketan. Nanti ini antenanya masuk ke sini lah namanya co-channel itu. Nanti di masa depan tapi sudah mulai nih. Digital 86,7 itu ada 20 stasiun di dalamnya. Jadi izinnya tidak akan habis. Jadi dalam satu stasiun nanti akan ada 20 channel terserah kalian mau bikin apa di dalam itu. Itu menggunakan teknologi digital. Jadi istilahnya pemancarnya digital. Tadi kan ada FM, ada AM. Nantinya kedepannya pemancarnya akan berganti menjadi digital. Seperti itu. Tapi teknologi itu belum bisa di Indonesia karena peruntukannya begini. Radio yang paling murah penerimanya itu harganya 750.000. Iya, jadi orang belum bisa beli kan. Sama kayak kalian misal TV digital di 2 tahun yang lalu misal 2019 gitu. Dulu awal-awal orang beli pemancarnya itu antenanya sulit. Ya kan karena mahal. Tapi dengan misal tiba-tiba ada produsen yang bisa membuat, pemerintah mengeluarkan undang-undang agar bisa terjangkau. Akhirnya harganya sekarang cuma 200.000. Akhirnya orang beli dan pelan-pelan beralih sekarang menjadi televisi digital. Itu sama dengan perpindahan di 80-an, 90-an, 2000. AM, FM sama. Kita sedang memasuki teknologi baru. Radio digital ini sedang dalam tahap masuk. Yang baru bisa bersiaran itu yang baru punya pemancarnya ini baru RRI. Jakarta, Bandung dan Surabaya. Yang baru punya pemancar digital itu Jakarta, Bandung dan Surabaya. Itu RRI itu. Tapi nanti pemerintah akan melihat ada beberapa negara yang istilahnya tidak berhasil mengadakan itu. Jadi misal di Australia gitu ya. Jadi digital itu peruntukannya dia tidak untuk semuanya bisa. Australia itu pegunungan. Oh iya benar. Jadi ketika dia disodori digital, mungkin masyarakatnya
tidak cocok Masih karena belum nggak menjangkau nembus. gitu. Iya, seperti itu. Jadi tidak semuanya baik atau memang kita belum sampai ke situ bisa. Ada beberapa negara di Eropa yang menarik hal itu. Jepang enggak, Jepang lebih enak lagi, mereka menarik radio analognya, masyarakatnya dikasih radio digital. Oh iya, Iya, benar. jadi nah kita kan Tinggal mungkin nyari gitu iya, ya. Kalau kita beda gitu ya Pak. Tapi kita menuju ke situ. Ya semoga aja bisa lebih baik ya, meskipun radio digital nanti gimana. Siap. Nah gini, sekarang ini kan kayak perkembangan zaman ini kan kayak terus berkembang gitu. Yang awalnya dulu radio analog menjadi radio digital gitu kan Pak. Nah tentunya kan para pendengar ini selalu mencari kayak inovasi radio-radio yang menarik hati mereka gitu. Nah kalau di Radio Republik Indonesia ini program-program apa aja sih Pak yang dilangsungkan biar Radio Republik Indonesia ini bisa bertahan sampai sekarang gitu, mengikuti perkembangan zaman ini? Saya jelaskan begini. Jadi kalau kita ini tidak dituntut untuk populer, begitu ya. Jadi kita adalah lembaga yang dibiayai oleh APBN. Jadi fungsi kita itu bukan untuk berbisnis atau mencari atau untuk populer sebenarnya. Kita lebih kepada mencerdaskan bangsa. Kita lebih menginformasi yang benar, bagaimana musik itu yang memang bisa membantu mengkontrol masyarakatnya untuk tidak menjadi generasi yang baperan atau gimana. Jadi kami beda dengan radio swasta yang memang dia full bisnis, dia dituntut untuk hidup kan. Jadi kalau bertahan sebenarnya sepanjang negara itu ada, radio publik akan selalu ada, radio pemerintah akan selalu ada. Jadi bedanya dengan saya luruskan itu dulu. Jadi kami memang tidak dituntut untuk seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya tadi agar bisa Bertahan, populer gitu ya. ya. Sebenarnya peruntukannya beda-beda. Jadi kalau di kota mungkin kalian tidak terlalu mengenal RRI mungkin. Di Jakarta, ya saya nggak tahu sih. Di Surabaya mungkin terlalu ini apakah RRI itu masih ada. Tapi di daerah itu lumayan populer untuk hal itu karena memang di daerah lain mungkin ya belum ada radio swastanya atau sedikit dan yang lainnya di apa namanya tidak terlalu banyak pemiliknya gitu. Jadi kalau mengatakan programnya yang populer seperti apa sebenarnya setiap daerah beda. Tapi ada program-program tertentu yang memang kami itu punya pola itu biasanya akan diluncurkan oleh pusat tapi penerapannya disesuaikan dengan daerah. Jadi misal dialog di Jakarta gini ya, dia akan disesuaikan dengan kultur daerah. Tapi ada program 3 itu frekuensi khusus dialog itu bukan dialog maaf, news itu memang dari Jakarta merilai langsung. Begitu. Jadi ada kekhususan. Berarti ini fokus dengan tujuan atau misinya gitu ya Pak untuk mencerdaskan gitu. Lebih fokus. Ya memang bukan fokus. Memang dia tercipta untuk itu. Oh iya, gitu. Karena setiap negara itu kan punya radionya masing-masing. Punya gitu. media masing-masing. Media masing-masing salah satunya radio lah. Indonesia ini punya Radio Republik Indonesia begitu. Iya, radio terbesar di alam semesta. Iya, NHK itu cuman 9, BBC 16, Amerika cuma 46, Indonesia 220 stasiun. Wih, Masya Allah. Karena kita kan banyak Sabang sampai Merauke, Rote sampai Miangas, begitu. Nah, seumpama nih Pak, kita kayak para remaja ini, insan muda ini pengen tertarik buat berkunjung di Radio Republik Indonesia ini, apakah bisa Pak? Kami terbuka, karena kan kita lembaga publik kan ya. Kalau berkunjung, bahkan magang itu pun program yang menjadi sebuah program kewajiban bagi kami untuk menerima itu semua. Orang bisa bukan hanya berkunjung, kalian bisa belajar di situ. Karena kan kalian biasanya itu magang di situ. Jadi ada durasi tertentu kalau nggak salah ya. Hanya memang antri kayaknya ada antrian sendiri. Jadi dalam 6 bulan kuota 6 bulan itu sudah ada yang daftar gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah bisa berkunjung, bisa. Kalau mau magang ataupun dan sebagainya kan harus masuk ke proposal dulu dari sekolahnya. Iya harus jelas kan kita nggak mungkin dari kantor ini dari mana sekolah mana seperti itu jelas. Tapi kami juga punya program, kami punya majalah digital itu yang memang hubungannya dengan kaum mahasiswa dan kaum pelajar dan lain sebagainya. Jadi kami sebenarnya
punya program tertentu. Surabaya ini, saya bicara Surabaya ya, saya kurang tahu kalau di daerah lain. Jadi kami ini punya kolom di majalah digital kami tentang radio kampus. Jadi kami meliput radio kampus, kalau tidak salah sini sudah kalau nggak salah. Jadi kami meliput radio kampus untuk agar publik itu bisa tahu seperti apa kalian. Kami sedang memulai podcastnya untuk itu. Seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa gantian kalian datang ke tempat kita. Iya, boleh Nah, banget. yang Sa Muda ini bisa nih langsung berkunjung, tapi harus siapin proposal dulu biar jelas gitu tujuannya gimana gitu kalau mau berkunjung. Oke. Kalau misal berkunjung boleh nih Pak. Kalau request topik siaran gitu bisa nggak ya Pak? Request topik sih? Iya. Enggak kayaknya, karena sudah ada polanya ya. Request topik siaran, request lagu bisa. Request lagu bisa. Request topik siaran itu biasanya kan, jadi kami ini ada, jadi beda ya dengan radio swasta ya. Kalau kalian datang ke RRI itu semuanya detail. Pengarah acara itu ada sendiri, penulis naskah itu ada sendiri. Jadi mereka apa istilahnya, ada bagian-bagian sendiri yang memang dia misal juklaknya itu memang seperti itu gitu. Jadi mereka terbentuk dengan itu. Jadi enggak, kalau mengubah topik kayaknya enggak mungkin karena sudah ada ininya kan. Iya, Sudah ketentuannya. Sudah ketentuan SOP-nya ya gitu seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya Pak. Siap. Mungkin bisa disampaikan pesan buat insan muda yang nonton di sini. Apa pesannya biar insan muda itu semakin tertarik dengan radio gitu loh Pak di Indonesia ini. Saya tidak bisa mengatakan bagaimana insan muda agar tertarik ya. Tapi saya bekerja di bidang yang memang menurut saya menyenangkan. Jadi radio itu menurut saya sebuah art, seni. Bukan kalian datang kerja pulang. Saya pribadi menganalisa pekerjaan saya selama 18 tahun. Semuanya itu art. Menulis itu art. Dia tidak bisa kaku sekalipun kalian sudah diajarkan tentang di kuliah itu bagaimana menulis yang benar. Itu balik ke ini, kalian punya hati seperti apa situ. Bagaimana menyuguhkan musik, bahkan bersuara itu mereka punya intonasi tertentu didorong. Dulu ada yang namanya di RRI itu harus golden voice. Jadi kalau kalian mendengarkan RRI zaman dahulu, kalian tidak bisa membedakan bahkan ini namanya siapa karena dia mirip-mirip, ada SOP sendiri. Bahkan suara itu bisa di SOP loh. Berarti mirip kayak kembar gitu ya Pak? Iya. Beda orang tapi suaranya mirip gitu. Itu luar biasa SOP zaman dahulu. Sekarang pertumbuhan zaman beda kan? Siapapun bisa bermedia. Saya kasih contoh. Dulu orang pakai tato itu tidak boleh masuk TV. Sekarang boleh. Iya kan? Betul. Jadi sebenarnya generasi kalian ini adalah generasi yang memang hampir tidak ada sekat untuk kalian mempelajari apapun. Seharusnya kalian bisa menjadi generasi jenius. Menurut saya ya. Jadi kalau saya suruh ngomong bagaimana insan muda terinspirasi, sebenarnya kalau kalian ingin belajar media, kalian ingin belajar jurnalistik dan humas, kalian itu bisa mendapatkan informasi dari manapun. Dan media itu sebenarnya membuka. Karena sekarang tidak hanya good looking, kita bisa disuguhi oleh public figure yang tidak good looking. Iya kan? Betul. Tidak harus, saya ini soalnya pelat loh, tapi saya bisa siaran. Jadi bukan suara aku jelek nih nggak bisa jadi penyiar, aku cacat nih nggak bisa jadi presenter. Sekarang nggak laku gitu. Ini yang dipakai otak, otak. Cuman ketika kalian memang menginginkan itu, saya nggak tahu sih pesan-pesannya apa. Cuman ketika saya memang dari kecil ingin kerja hidup dari musik dan saya mendapatkan itu di radio. Sekalipun saya berkembang menjadi programmer, berkembang menjadi penulis naskah dan lain sebagainya, tapi titik awalnya di situ. Balik lagi kalau mbaknya mengatakan bagaimana menginspirasi kalian, carilah cita-cita kalian. Jadi jangan usia kalian ini usia labil. Sekarang boleh menggebu-gebu. Wah, ngomong idealis begitu nanti masuk kenalan pacaran nikah selesai. Udah nggak kayak dulu. Iya, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga gitu kan. Nanti kalian baru mengejar cita-cita kalian lagi umur 40. Tapi nggak semuanya. Cuman memang kalau menurut saya kejarlah passion kalian. Kalau memang itu yang kalian inginkan, itu yang kalian bangun, jangan sampai ada faktor. Karena memang sekarang generasi kalian muda. Sangat mudah. Kalian ingin menjadi apapun sekarang tanpa disadari ya. Kalian misal orang, "Hai, kita sedang ada di sini." Ya mereka sudah belajar jurnalistik sendiri loh. Iya, tanpa ada sekolah gitu udah bisa kan sendiri. Siapapun bisa. Mohon maaf tukang becak atau apa bisa loh.
Nggak perlu harus kamu belajar memang kuliah atau mengajarkan teori, tapi semua orang sekarang bisa belajar bebas. Dan itu seharusnya tidak ada sekat untuk menjadikan kalian lebih jenius. Gitu. Nah ini untuk insan muda yang mau dengerin siaran dari RRI ini Pak, di frekuensi berapa? Gitu. Sebenarnya paling gampang gini, kita punya aplikasi namanya RRI Playgo. Itu kalian bisa mendengarkan 220 stasiun itu. Kita punya televisi, kita punya majalah online. Jadi kalian tinggal klik. Meskipun berbeda daerah. Berbeda daerah, kalian mau dengerin siarannya Papua gitu, tinggal klik. Klik doang. Bisa mudah langsung install aja tuh. Iya, jadi kita memenangkan aplikasi radio terbaik di tahun 2018. Kalau tidak salah ya, 2018. Karena memang luar biasa 220 stasiun. Kalian bisa diakses dari HP gitu ya. Iya, dari HP. Anda bisa dengarkan manapun, tinggal seujung jari gini doang. Gitu. Oke. Mau tambahan dikit dong. Oh, silakan, banyak juga Bapak. Itu kan biasanya kalau lewat handphone itu kan pakai headset gitu, Pak. Iya, itu kenapa ya kok pakai headset gitu? Maksudnya? Biasanya kalau dengerin radio tuh ya. Oh, itu dari handphonenya. Kalau kalian headset itu fungsinya bagi antena. Kalau kalian tidak memasukkan itu, dia tidak akan bisa menangkap penerimanya itu, receiver-nya itu. Soalnya biasanya pernah nih kayak buka radio tapi nggak pakai headset itu nggak bisa gitu. Iya, itu sebagai antenanya. Sebagai antenanya gitu. Jadi kan pemancar itu memancarkan. Kalian harus ada penerimanya, receiver-nya. Begitu. Oke, udah selesai semua. Nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Ya nggak kerasa ya. Terima kasih banyak buat Pak Atta ilmunya udah meluangkan waktu ke sini buat sharing-sharing sama kita. Nah, semoga sharing dan pesan yang disampaikan tadi bisa diterapkan sama insan muda masih bisa lebih mencintai radio begitu. Lebih. Ya. Bisa mengetahui tentang radio gitu, Pak. Nah, sebenarnya kita punya program loh untuk mempopulerkan. Jadi menurut saya pribadi, mohon maaf agak panjang, kita tidak bisa memaksakan kalian mencintai radio. Nanti kalian akan sampai di suatu titik di mana kalau saya pribadi saya tidak bisa memaksakan kalian mencintai radio, generasi kalian tidak dikenal radio. Karena memang tidak ada pola yang menuju ke situ. Kami punya program CSL ini, semacam CSL. Jadi kami ini sedang membangun radio-radio pelajar. Kalian kuliah mungkin bisa ya, tapi kami ingin memperkenalkan profesi itu di TK, di SD. Kami mulai memperkenalkan mereka, ini loh ada profesi yang bisa jadi, misalnya anak-anak kan kata saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi presiden, kenapa dia enggak, saya pengen jadi penyiar gitu. Kita mau bayangin kalau kita misal bikin radio di TK gitu ya, mereka sudah jadi dari kecil aja dia sudah, itu yang mungkin bagi saya mereka akan mencintai. Jadi kita mencoba memperkenalkan dengan membangun radio sekolah. Jadi kita mendorong TK, mendorong SD, mendorong SMP itu untuk punya radio sekolah. Jadi ketika mereka minimal ada ya profesi ya selain presiden dan dokter, minimal mereka tahu. Biar lebih kenal gitu ya. Iya, kenal aja dulu. Saya tidak, kalau mbaknya tanya bagaimana radio populer, enggak bisa saya mengatakan hal itu karena memang itu sama pertanyaannya, kalian tidak bisa membayangkan 20 tahun yang lalu internet bakal seperti ini, enggak bisa. Iya, nanti akan ada teknologi baru lagi, generasi baru lagi, lain lagi. Mengikuti aja dulu. Iya, jadi kalau bertahan, ya bertahan sih. Tapi kan semua media turun ya, TV, media cetak. Iya, memang generasi kalian lebih kepada ini, itu. Oke, terima kasih Pak Atta ilmunya. Nah, sudah selesai sharing kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di next episode Insan Muda. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe YouTube kita, dan agar kalian itu bisa tahu, agar Insan Muda bisa tahu program-program kita berikutnya. Dan jangan lupa untuk komen di video di bawah ini mau request apa nih di next episode gitu. Dan always stay tune terus di Supada Radio, tentunya di program Supada Corner, talk show yang menginspirasi. Sekian untuk episode kali ini. Aku Rona dan aku Nabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.